Dapur kecil di rumah kami, sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota yang berdinding cat mengelupas, terasa seperti sangkar besi malam itu. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit menyinari tumpukan piring kotor di wastafel. Sisa makan malam yang tak sempat kucuci karena tubuhku sudah terlalu lelah. Aku, Siti, berdiri di sana. Tanganku gemetar memegang spons basah, menatap pantulan wajahku di jendela dapur yang buram. Wajah itu pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menceritakan malam-malam panjang tanpa tidur. Malam-malam yang kuhabiskan untuk sebuah mimpi yang kini terasa seperti belati yang perlahan menusuk jantungan. Aku ingin menangis, tapi air mataku sudah kering, habis oleh luka-luka yang tak pernah diucapkan. Najib, suamiku, baru saja pulang dari pertemuan dengan investor. Suara pintu depan yang terbuka menggema di rumah kecil ini, diikuti langkahnya yang penuh semangat, sesuatu yang sudah lama tak kulihat. Ia masuk ke ruang tamu, jasnya sedikit kusut tapi wajahnya berbinar, seolah dunia sedang berlutut di hadapannya. "Siti," panggilnya, suaranya penuh harapan, seperti anak kecil yang baru mendapat mainan baru. "Kau harus dengar ini, investor setuju, kafe bintang senja akan jadi kenyataan." Aku menghentikan gerakan tanganku, spons jatuh ke wastafel dengan suara pelan. Aku menoleh ke arahnya, memaksakan senyum yang terasa seperti topeng kaca yang rapuh. "Itu luar biasa, Mas," kataku lembut, menahan getar di suaraku yang hampir pecah. "Ceritain dong." Najib melepas sepatunya dengan tergesa, duduk di sofa usang yang sudah kami gunakan selama 7 tahun pernikahan kami. "Mereka bilang konsepnya brilian," katanya, matanya berbinar seperti bintang yang kini terasa begitu jauh dariku. Desain, rustik dengan sentuhan modern, menu kopi artisan, suasana yang hangat tapi elegan, semuanya sempurna. "Mereka bilang ini akan jadi kafe terbaik di kota, Siti. Orang-orang akan antre untuk masuk." Aku mengangguk, menelan rasa pahit yang menggenang di tenggorokanku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk hatiku. Kafe Bintang Senja. Nama itu kuberikan 2 tahun lalu, saat kami masih berjuang membayar cicilan rumah ini, saat kami hanya punya mimpi dan secercah harapan. Aku yang duduk di meja dapur ini, di bawah lampu temaram yang sama, dengan laptop tua yang sering mati sendiri, menulis konsep itu. Aku yang membayangkan lampu-lampu gantung dari kayu ek, meja-meja dengan tekstur alami yang hangat, dan aroma kopi yang menyapa setiap tamu seperti pelukan. Aku yang menghabiskan malam-malam panjang meneliti tren kopi artisan, menghubungi supplier, bahkan mengorbankan tabunganku dari upah menjahit untuk membayar sketsa awal arsitek. Tapi Najib tak pernah tahu, atau lebih tepatnya, ia tak pernah peduli untuk bertanya. 2 tahun lalu, saat aku pertama kali menunjukkan ide itu kepadanya, ia hanya tertawa kecil, nada yang kini masih bergema di kepalaku seperti ejekan. "Siti, kau serius? Kita bukan orang kaya? Mana mungkin buka kafe?" katanya sambil menggelengkan kepala, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Aku tak menyerah. Aku menulis proposal itu dalam diam, di malam-malam sunyi ketika Najib sudah tertidur, sambil menahan tangis karena perkataan Lasmi, mertuaku, yang seperti racun yang meresap ke tulang. "Kau pikir kau pantas jadi istri Najib?" katanya suatu sore di rumah besar keluarga Najib, di depan kerabat yang memandang stad. "Lihat dirimu, cuma lulusan SMA, tak punya apa-apa. Najib bisa dapat yang lebih baik." Nadanya seperti pisau, tajam dan kejam, memotong harga diriku menjadi serpihan-serpihan kecil. Aku hanya menunduk. Tanganku mencengkeram kain bajuku, berusaha menahan air mata yang menggenang. Najib ada di sana, duduk di sudut ruangan, tapi ia hanya diam, menatap ke lantai seolah tak mendengar ejekan ibunya. "Biarkan saja, Siti. Ibu cuma ingin yang terbaik untukku," katanya setelah kami pulang, suaranya datar, seolah luka di hatiku tak berarti apa-apa. Aku ingin berteriak, ingin memberitahunya bahwa aku juga manusia, bahwa kata-kata itu menyakitkan. Tapi aku hanya mengangguk, menelan air mataku dalam diam. Lasmi bukan hanya mertua, ia adalah badai yang menghancurkan segala kepercayaan diriku. Setiap kunjungannya ke rumah kami adalah ujian.
Kau tak bisa masak dengan benar, tak bisa menjaga rumah. Apa yang kau lakukan untuk anakku? Katanya suatu hari, matanya penuh jijik saat melihat noda kecil di lantai dapur. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, memasak, membersihkan, menjahit hingga larut malam untuk menambah penghasilan. Tapi baginya, aku tak pernah cukup. Najib, yang kucintai dengan seluruh hatiku, tak pernah membelaku. Ibu cuma khawatir, Siti. Kau tahu sifatnya, katanya selalu. Seolah itu cukup untuk menyembuhkan luka yang ia biarkan ibunya torehkan. Aku ingin ia melihatku, benar-benar melihatku, tapi ia terlalu sibuk dengan mimpinya, mimpi yang sebenarnya adalah milikku. Malam itu, setelah Najib selesai bercerita tentang keberhasilannya dengan investor, aku kembali ke dapur, menyelesaikan piring-piring kotor dengan tangan yang semakin gemetar. Aku ingin berkata, "Itu idemu, Siti. Kau yang membuat ini hidup." Aku ingin ia tahu bahwa aku yang menghubungi arsitek, yang bernegosiasi dengan supplier, yang menabung receh demi receh dari upahku untuk mendanai langkah awal proyek ini. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokanku, tersumbat oleh ketakutan bahwa ia akan menertawakanku lagi atau lebih buruk tak mempercayaiku. Aku hanya ingin melihatnya bahagia, meski itu berarti mengorbankan harga diriku. Di sudut kamar kami yang sempit, aku membuka buku harian tua yang sudah usang, menulis dengan tangan gemetar. Tuhan, jika aku tak pantas di mata mereka, setidaknya biarkan aku melihat mimpiku menjadi nyata, meski dari kejauhan. Air mataku jatuh ke kertas, membasahi tinta. Aku tak tahu bahwa luka ini hanyalah awal, bahwa keesokan harinya, hatiku akan dihancurkan lebih dalam lagi oleh pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan. Seminggu menjelang peresmian Kafe Bintang Senja, udara di rumah kami terasa semakin berat, seperti kabut yang menyelimuti hati. Aku, Siti, masih bangun di tengah malam, duduk di meja dapur yang sama, dengan laptop tua yang kini semakin sering macet. Di layar, aku memeriksa daftar terakhir untuk acara peresmian, daftar tamu, playlist musik yang kucocokkan dengan suasana rustic cafe, hingga detail kecil seperti serviet kain yang kusarankan untuk menambah sentuhan elegan. Setiap detail itu adalah bagian dari mimpiku, mimpi yang kini terasa semakin jauh dari genggamanku. Tapi aku tetap bekerja, mengetik dengan jari-jari yang lelah, karena aku ingin melihat Kafe Bintang Senja hidup, meski tak seorang pun tahu bahwa akulah yang menghidupkannya. Najib berubah. Ia pulang semakin larut setiap malam, wajahnya penuh semangat, tapi matanya tak lagi menatapku seperti dulu, saat kami masih pacaran di kampung kecil kami. Dulu, ia akan memelukku erat setiap kali ia pulang, berbisik tentang mimpi-mimpi kami bersama. Kini, ia hanya melemparkan senyum singkat, lalu sibuk dengan ponselnya, berbicara dengan investor atau dekorator yang ia sewa. Semuanya harus sempurna, Siti, katanya suatu malam, tanpa menoleh dari layar ponselnya. Kafe ini akan mengubah hidup kita. Aku ingin bertanya, kita yang mana, Mas? Kau dan Ibu, atau kita berdua? Tapi aku hanya mengangguk, menahan, rasa sakit yang menggerogoti dadaku. Lasmi, mertuaku, kini semakin sering datang ke rumah. Setiap kedatangannya seperti badai yang tak pernah reda. Ia akan berdiri di ruang tamu, tangannya bersedekap, memandangiku dengan tatapan yang penuh penghinaan. Siti, kau sudah cuci baju Najib belum? Jangan sampai ia terlihat lusuh di acara penting ini, katanya suatu sore. Nadanya seperti cambuk. Aku mengangguk, meski baju-baju Najib sudah kucuci, dan kusetrika hingga larut malam. Dan jangan coba-coba ikut campur urusan kafe. Kau tak mengerti apa-apa soal bisnis, tambahnya. Suaranya dingin seperti es. Aku ingin berteriak bahwa akulah yang merancang kafe itu, bahwa tanpa proposal yang kutulis dengan air mata dan tabungan yang kukorbankan, Bintang Senja tak akan pernah ada. Tapi aku hanya diam, menunduk seperti biasa, karena aku tahu Lasmi tak akan pernah mendengar. Malam itu, setelah Lasmi pulang, aku mendengar percakapan yang membuat jantungku terhenti. Aku sedang menyeduh teh di dapur, tanganku masih memegang cangkir panas, ketika suara Lasmi terdengar dari ruang tamu. Najib, kau harus pastikan acara ini sempurna. Jangan bawa Siti, dia cuma akan memalukan kita di depan tamu penting, katanya,
Nadanya penuh kebencian. Aku membeku, cangkir hampir jatuh dari tanganku. Aku menunggu, berharap Najib akan membelaku, akan berkata bahwa aku adalah bagian dari mimpi ini. Tapi yang kudengar hanya keheningan, diikuti suara pelan Najib. "Ibu, jangan khawatir, aku akan atur semuanya." Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak yang ingin pecah. Air mataku jatuh ke lantai dapur, bercampur dengan air sabun yang tadi tumpah. Mereka tak ingin aku hadir di peresmian kafe yang kucurahkan jiwa ragaku untuk mewujudkannya. Aku berlari ke kamar, menutup pintu dengan pelan agar Najib tak mendengar. Di sana, di sudut ranjang kami yang sudah usang, aku menangis hingga dadaku sesak. Aku membayangkan malam-malam ketika aku begadang, menulis setiap detail konsep kafe, mencari inspirasi dari majalah tua yang kubeli di pasar loak, menghubungi supplier dengan telepon pinjaman karena pulsa kami sering habis. Aku yang rela tak makan siang agar bisa menyisihkan uang untuk sketsa arsitek. Aku yang bermimpi melihat Najib tersenyum bangga di hari peresmian dengan aku di sisinya, meski hanya sebagai istri yang tak pernah dianggap. Tapi kini, bahkan mimpi kecil itu direnggut dariku. Keesokan harinya, aku mencoba berbicara dengan Najib. Aku menunggunya di meja makan, dengan secawan kopi yang sudah dingin di tanganku. "Mas, aku ingin ikut ke peresmian," kataku. Suaraku bergetar. Ia menatapku sekilas, lalu menghela napas. "Siti, ini acara penting. Banyak orang besar yang akan datang. Kau tahu, Ibu, dia cuma ingin semuanya berjalan lancar," katanya. Suaranya datar seolah aku adalah beban yang harus ia tanggung. "Tapi Mas, aku juga ingin melihat kafe itu. Aku ikut merancangnya," kataku, berusaha menahan air mata. Najib hanya menggeleng, wajahnya penuh ketidakpedulian. "Siti, kau tak mengerti. Ini bukan waktunya untuk cemburu. Pulang saja ke rumah setelah ini ya," katanya, lalu bangkit dan pergi tanpa menoleh. Aku terduduk, merasa seperti debu yang tersapu angin. Aku ingin berteriak, ingin memberitahu dunia bahwa kafe Bintang Senja adalah darah dan air mataku, bahwa tanpa aku, tak ada satupun lampu gantung atau cangkir kopi yang akan ada di sana. Tapi aku tak punya keberanian. Aku hanya seorang istri yang ingin suaminya bahagia, meski itu berarti mengorbankan diriku sendiri. Malam itu, aku membuka buku harian tua, menulis dengan tangan yang gemetar. "Tuhan, jika aku tak diizinkan melihat mimpiku dari dekat, setidaknya biarkan aku merasakan kehangatannya dari kejauhan. Aku tak tahu berapa banyak lagi luka yang bisa kutahan." Air mataku membasahi kertas, dan di luar, hujan mulai turun, seolah langit ikut menangisi nasibku. Aku tak tahu bahwa pengkhianatan ini hanyalah awal, bahwa di hari peresmian, hatiku akan dihancurkan lebih dalam lagi. Hari peresmian kafe Bintang Senja tiba seperti badai yang telah lama kurasakan di dadaku. Pagi itu, matahari bersinar cerah, tapi hatiku terasa seperti langit yang kelabu, penuh awan yang siap menumpahkan air mata. Aku, Siti, berdiri di depan cermin kecil di kamar kami, mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, satu-satunya pakaian terbaik yang kumiliki. Gaun itu kujahit sendiri 3 tahun lalu, saat Najib masih sering memujiku sebagai gadis paling cantik di kampung. Kini, gaun itu terasa seperti kain usang yang tak mampu menyembunyikan luka-lukaku. Aku menyisir rambutku yang kusut, berusaha menutupi lingkaran hitam di bawah mataku dengan bedak murah. Aku tak ingin tampil sempurna. Aku hanya ingin melihat mimpiku menjadi nyata, meski hanya dari sudut ruangan, meski tak ada yang tahu bahwa akulah yang merancang setiap inci dari kafe itu. Aku berjalan menuju kafe Bintang Senja dengan langkah yang berat, jantungku berdegup kencang. Jalanan kota yang ramai terasa asing, seolah aku adalah hantu yang tak diundang. Aku membayangkan lampu-lampu gantung yang kudesain, meja-meja kayu dengan tekstur alami yang kucari sendiri di pasar loak, dan aroma kopi artisan yang kini jadi tren karena risetku berbulan-bulan. Aku ingin berdiri di sana, walau hanya sebentar, untuk merasakan kehangatan mimpiku. Mimpi yang telah kucurahkan darah dan air mata untuk mewujudkannya. Tapi di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik, "Kau tak akan diterima, Siti. Mereka malu padamu."
Saat aku sampai di depan kafe, pemandangan itu menghentikan napasku. Kafe Bintang Senja tampak persis seperti yang kubayangkan. Fasad kayu dengan jendela-jendela besar, lampu-lampu gantung yang berkilau lembut di dalam, dan papan nama bergaya kaligrafi yang kudesain sendiri di laptop tua itu. Tamu-tamu mulai berdatangan, mengenakan pakaian mewah, tertawa, dan berbincang dengan gelas-gelas kopi di tangan. Aroma kopi yang kucintai menguar ke udara. Tapi bukannya menghibur, itu justru membuat dadaku semakin sesak. Aku melangkah mendekati pintu masuk. Tanganku gemetar, memegang tas kain sederhana yang kugenggam erat. Aku hanya ingin melihat, hanya ingin merasakan, meski dari kejauhan. Tapi sebelum kakiku menginjak ambang pintu, sebuah bayangan menghalangiku. Lasmi, mertuaku, berdiri di sana, mengenakan kebaya mahal yang berkilau di bawah sinar lampu. Matanya yang dingin menatapku, penuh kebencian yang tak pernah ia sembunyikan. "Kau mau apa kesini, Siti?" Suaranya seperti cambuk, tajam dan menyakitkan. "Ini bukan tempat untukmu. Pulanglah, jangan malu-malukan Najib di depan tamu-tamu penting." Aku terpaku. Mulutku terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aku memandang ke dalam, mencari Najib, berharap ia akan melihatku, akan membelaku, akan berkata bahwa aku berhak ada di sana. Ia berdiri di dekat meja kasir, mengenakan setelan jas baru. Tersenyum lebar sambil berbincang dengan seorang pria yang tampak seperti investor. Aku menahan napas, menunggu ia menoleh, menunggu ia mengulurkan tangan dan berkata, "Siti, masuklah, ini juga mimpimu." Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Najib menoleh. Matanya bertemu dengan mataku untuk sesaat, lalu ia menunduk, wajahnya penuh ketidaknyamanan. Ia berjalan mendekat, tapi langkahnya ragu, seperti seseorang yang dipaksa menghadapi sesuatu yang tak diinginkannya. "Siti," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keriuhan tamu. "Pulang saja dulu ya, ini untuk kebaikan kita semua." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Aku ingin berteriak, ingin memberitahu semua orang di ruangan itu bahwa akulah yang merancang kafe ini, bahwa tanpa aku, tak ada Bintang Senja, tak ada lampu-lampu itu, tak ada aroma kopi yang mereka puji-puji. Tapi air mataku lebih cepat keluar, mengalir di pipiku di depan Lasmi, yang tersenyum sinis dan Najib yang tak berani menatapku. Aku berbalik, kakiku gemetar saat melangkah menjauh dari pintu itu. Aku mendengar tawa Lasmi di belakangku, pelan tapi penuh kemenangan, seperti ia baru saja mengusir seekor anjing liar. Aku berlari ke jalanan yang sepi, air mataku bercampur dengan debu kota. Aku terduduk di trotoar, menangis hingga dadaku sesak, hingga rasanya tak ada lagi udara yang bisa kuhirup. Mereka tak tahu bahwa aku adalah otak di balik kafe itu. Aku yang begadang hingga subuh, menulis proposal dengan tangan gemetar. Aku yang rela tak makan malam agar bisa menyisihkan uang untuk bahan-bahan dekorasi. Aku yang memimpikan senyum Najib di hari peresmian. Meski itu berarti aku harus menelan setiap hinaan dari Lasmi. Di trotoar itu, aku memeluk lututku. Tubuhku terguncang oleh isak yang tak bisa kutahan. Aku membayangkan malam-malam ketika aku duduk di dapur, mengetik dengan jari-jari yang lelah, berdoa agar mimpi ini bisa mengubah hidup kami. Tapi kini, aku diusir dari mimpiku sendiri, dipermalukan di depan pintu yang kudesain dengan cinta. Aku menulis di buku harian kecil yang selalu kubawa di tas. "Tuhan, mengapa cinta dan pengorbanku tak pernah cukup? Mengapa aku selalu jadi orang yang tak diinginkan?" Hujan mulai turun, membasahi gaunku yang sederhana, seolah langit ikut menangisi nasibku. Aku tak tahu bahwa luka ini masih akan bertambah dalam, bahwa pengkhianatan ini hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. 2 minggu setelah peresmian kafe Bintang Senja, dunia terasa seperti lukisan yang warnanya telah memudar. Aku, Siti, hidup dalam keheningan yang menyakitkan, berusaha menyusun kembali serpihan harga diriku yang hancur di trotoar malam itu. Rumah kecil kami kini terasa seperti makam, tempat di mana setiap sudut mengingatkanku pada pengkhianatan Najib dan ejekan Lasmi. Aku masih menjalani hari-hariku seperti biasa, mencuci, menjahit, memasak, tapi setiap gerakan terasa mekanis,
seperti boneka yang digerakkan tali yang rapuh. Air mataku sudah kering, tapi dadaku masih sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit jantungku. Aku tak lagi membuka laptop tua itu, tak lagi melihat sketsa atau catatan tentang bintang senja. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang ingin kulupakan. Kafe Bintang Senja menjadi perbincangan di seluruh kota. Koran lokal memuat artikel tentang pengusaha muda berbakat bernama Najib, yang disebut-sebut sebagai otak di balik konsep kafe yang revolusioner. Aku menonton wawancaranya di televisi kecil di ruang tamu, duduk di sofa usang dengan tangan yang gemetar. Najib tersenyum lebar di layar, berbicara tentang inspirasinya dan visinya untuk Bintang Senja. Saya ingin menciptakan tempat di mana orang bisa merasakan kehangatan dan keindahan, katanya. Suaranya penuh percaya diri. Aku ingin tertawa pahit, tapi yang keluar hanya isak kecil. Kehangatan itu adalah idaku. Keindahan itu adalah mimpiku. Tapi tak ada satu pun kata terima kasih untukku. Tak ada pengakuan bahwa akulah yang menabur benih mimpi itu dengan air mata dan pengorbanan. Setiap malam, aku menulis di buku harian tua, satu-satunya tempat di mana aku bisa jujur pada diriku sendiri. Tuhan, apakah pengorbanku tak berarti apa-apa? Mengapa aku harus menangis untuk mimpi yang bukan lagi milikku? Tulisanku penuh coretan, tinta bercampur dengan noda air mata. Aku ingin melupakannya, tapi setiap kali mendengar nama Bintang Senja, hatiku seperti ditusuk kembali. Aku ingin pergi dari rumah ini, dari Najib, dari Lasmi, tapi aku tak tahu ke mana. Aku hanya seorang istri lulusan SMA, seperti yang selalu Lasmi katakan, tanpa apa-apa selain luka dan mimpi yang dicuri. Hingga suatu hari, sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi. Seorang jurnalis muda bernama Rina menghubungiku melalui telepon. Ibu Siti, saya menemukan draft proposal di kantor kafe Bintang Senja. Ada catatan tangan dengan nama Anda di sana. Bisakah kami bertemu? Katanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Proposal itu, dokumen yang kutulis dengan penuh harapan 2 tahun lalu, yang kutinggalkan di laci kantor Najib, karena aku pikir ia tak akan pernah peduli. Aku ragu, tapi akhirnya setuju untuk bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota, jauh dari Bintang Senja. Di warung itu, dengan secawan teh murah di depanku, aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan malam-malam panjang di dapur, mengetik, dengan laptop yang sering mati. Aku menceritakan tabunganku yang kuhabiskan untuk sketsa arsitek, risetku tentang kopi artisan, dan mimpi-mimpiku yang kini telah direnggut. Rina mendengarkan dengan mata penuh empati, mencatat setiap kata. Ibu Siti, ini cerita yang luar biasa. Dunia harus tahu siapa yang sebenarnya di balik Bintang Senja, katanya. Aku hanya tersenyum pahit. Untuk apa? Mereka tak akan peduli, jawabku, tapi Rina menggeleng. Kebenaran selalu punya cara untuk terungkap. Artikel itu terbit 3 hari kemudian, dengan judul besar, Wanita di balik kesuksesan Bintang Senja, kisah pengorbanan yang tak diakui. Aku membacanya dengan tangan gemetar, setiap kata seperti cermin yang memantulkan luka-lukaku. Artikel itu menyebutkan proposalku, catatan tanganku, dan bagaimana aku menghabiskan tahun-tahun untuk membangun mimpi yang kini dipuji sebagai karya Najib. Kota itu gempar. Media sosial dipenuhi komentar. Sebagian memuji pengorbanku, sebagian lain mencemooh Najib dan Lasmi. Tapi bagiku, kebenaran itu tak membawa kelegaan, hanya luka yang lebih dalam. Malam itu, Najib pulang dengan wajah pucat. Ia berdiri di depan pintu, matanya merah, penuh air mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Siti, aku tak tahu kau begitu banyak berkorban, katanya, suaranya bergetar. Ia jatuh berlutut, memegang tanganku. Maafkan aku, Siti, aku salah. Aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Aku memandangnya, air mataku mengalir tanpa suara. Aku ingin memaafkannya, ingin memeluknya seperti dulu, tapi setiap kata maafnya terasa seperti duri yang menusuk lebih dalam. Kau mengusirku dari mimpiku sendiri, Mas, kataku. Suaraku pelan tapi penuh luka. Kau membiarkan ibu mempermalukanku di depan semua orang.
Maafmu tak bisa mengembalikan apa yang sudah kau hancurkan. Lasmi datang keesokan harinya. Wajahnya pucat, kebaya mewahnya tak lagi bisa menyembunyikan kepanikannya. "Siti, aku tak tahu," katanya. Suaranya gemetar. Tapi aku tahu itu bukan penyesalan. Hanya rasa malu karena rahasianya terbongkar. Aku menatapnya, mataku kosong. "Ibu, kau bilang aku tak pantas. Tapi tanpa aku, bintang senja tak akan ada," kataku, suaraku dingin seperti es. Lasmi tak bisa menjawab, hanya menunduk dan pergi dengan langkah yang lemah. Aku berdiri di dapur, menatap tumpukan piring kotor yang kembali menumpuk. Aku menulis di buku harian. Kebenaran terungkap, tapi hatiku tetap hancur. Aku tak tahu apakah aku bisa memaafkan mereka, atau apakah aku masih punya alasan untuk tinggal. Di luar, hujan turun lagi, seolah langit tahu bahwa luka ini tak akan pernah sembuh. Hujan masih turun di luar jendela kecil kamar sewaanku di Kota Baru, sebuah tempat kecil di pinggiran yang jauh dari gemerlap kafe bintang senja. Aku, Siti, duduk di lantai kayu yang dingin, dikelilingi tumpukan kain dan benang jahit yang menjadi sahabatku kini. Rumah kecil yang dulu kutinggali bersama Najib terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Kehidupan di mana aku pernah bermimpi tentang cinta dan kebersamaan, tapi hanya menemukan pengkhianatan dan luka. 2 bulan telah berlalu sejak artikel tentang peranku di balik bintang senja mengguncang kota. Dan sejak itu, hidupku berubah. Bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang masih ku coba pahami. Aku pindah ke kota ini, tanpa memberitahu siapapun, bahkan Najib. Aku meninggalkan rumah itu di tengah malam, hanya membawa tas kain usang, buku harian, dan sisa-sisa harga diriku yang remuk. Aku tak bisa tinggal di tempat yang setiap sudutnya mengingatkanku pada penghinaan Lasmi dan ketidakpedulian Najib. Di kota kecil ini, aku membuka usaha jahitan kecil-kecilan, menjahit baju untuk tetangga dan pasar lokal. Meja jahit tua yang kubeli dari pasar loak menjadi saksi bisu air mataku, tapi juga saksi harapan kecil yang mulai tumbuh di dadaku. Aku belajar hidup untuk diriku sendiri, meski setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Kafe Bintang Senja tetap menjadi bintang di kota itu. Aku mendengar dari tetangga lama bahwa kafe itu kini jadi tempat favorit, selalu penuh dengan pelanggan yang memuji desainnya, kopinya, dan suasananya. Tapi setiap kali nama Bintang Senja disebut, dadaku masih sesak, seperti ada luka yang merobek, jantungku kembali. Aku tak menyesal telah menciptakannya, tapi aku menyesal telah memberikan seluruh jiwa ragaku untuk orang-orang yang tak pernah menghargaiku. Aku menulis di buku harian, Bintang Senja adalah bukti bahwa aku pernah bermimpi besar. Tapi kini, aku ingin bermimpi untuk diriku sendiri, bukan untuk mereka. Najib mencoba menghubungiku berkali-kali. Surat-suratnya datang ke alamat lamaku, diteruskan oleh tetangga yang kasihan. Dalam setiap surat, ia memohon maaf, menulis kalimat-kalimat penuh penyesalan. "Siti, aku bodoh. Aku tak melihat pengorbananmu. Kembalilah, kita bisa mulai lagi," tulisnya di salah satu surat. Aku membaca, kata-katanya dengan tangan gemetar, tapi tak ada kehangatan di dadaku. Aku melihat wajahnya di malam peresmian, wajah yang menunduk saat Lasmi mengusirku, wajah yang memilih diam daripada membelaku. Aku tak membalas surat-surat itu. Aku hanya menyimpannya di kotak tua, seperti relik dari masa lalu yang tak ingin kulihat lagi. Lasmi juga menghubungiku sekali, melalui telepon yang diteruskan oleh seorang kerabat. Suaranya lemah, penuh getar yang tak biasa. "Siti, aku salah. Aku tak tahu kau begitu banyak berkorban," katanya, suaranya pecah. Aku mendengar dari kerabat bahwa ia kini sakit-sakitan, mungkin karena rasa malu atau tekanan setelah artikel itu terbit. Tapi kata-katanya tak lagi punya kuasa atas hidupku. "Ibu, aku sudah cukup mendengar hinaanmu selama bertahun-tahun," kataku, suaraku datar. "Kebenaran tak mengubah luka yang kau torehkan." Aku menutup telepon. Tanganku gemetar, tapi hatiku terasa sedikit lebih ringan.
Untuk pertama kalinya, aku merasa aku bukan lagi Siti yang menunduk di depan Lasmi. Di kota baru ini, aku mulai menemukan cahaya kecil di ujung luka. Aku bertemu dengan orang-orang sederhana yang menghargai kerja kerasku. Seorang ibu tetangga, Bu Sari, sering membawakan aku makanan dan berkata, "Kamu punya tangan ajaib, Siti. Jahitanmu seperti seni." Kata-katanya sederhana, tapi setiap pujian itu seperti setetes air yang menyirami hati yang telah lama kering. Aku mulai mengajar anak-anak tetangga menjahit. Berbagi ilmu yang dulu kulakukan, hanya untuk bertahan hidup. Di wajah mereka, aku melihat harapan yang dulu pernah kumiliki, dan itu membuatku ingin terus melangkah. Malam ini, aku duduk di bawah lampu temaram di kamar sewaanku, menulis di buku harian yang kini penuh dengan coretan baru. Tuhan, terima kasih telah memberiku kekuatan untuk bangkit. Bintang senja adalah masa laluku, tapi aku adalah bintangku sendiri sekarang. Aku menutup buku itu, menatap hujan yang masih turun di luar. Aku tak tahu apakah aku akan pernah benar-benar sembuh dari luka itu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tak akan lagi membiarkan siapapun mencuri mimpiku. Di sudut kecil kota ini, aku mulai merancang mimpi baru. Mimpi yang hanya untukku, yang tak akan lagi diremehkan atau dihancurkan.